Suatu kesombongan, kecongkakan, arogansi seorang PNS atau ASN itu tidak benar. Sebagai ASN atau PNS itu adalah abdi negara yang notabene mereka itu adalah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Medi? Mudah-mudahan sahabat Medi dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini senang dan bahagia sekali saya Medi Carlo bisa berjumpa dalam acara Anjau Silau di channel YouTube Medi Carlo. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe, terus juga like, komen, dan juga boleh di-share video ini biar teman-teman yang lain juga tahu kalau ada channel YouTube dari Medi Carlo. Hari ini di sisi lain saya ingin ngebahas satu permasalahan yang terjadi khususnya di Bandar Lampung beberapa waktu ini. Jadi ada seorang yang mengaku sebagai ASN atau PNS ngamuk-ngamuk kepada pedagang mie ayam di sekitaran Museum Lampung, tepatnya di hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Jadi ceritanya gini nih. Si bapak ini yang mengatasnamakan dia ngaku sebagai oknum ASN yang ngamuk ini, dia beli bubur ayam gitu di salah satu pedagang bubur ayam gitu ya, yang memang nongkrongnya di seputaran Museum Lampung, yang pemiliknya adalah bapak, kalau nggak salah tuh namanya itu bapak siapa ya? Namanya adalah Bapak Ramadian Eka Saputra atau sering dipanggil Pak Royan. Jadi saya manggilnya Pak Royan aja deh. Jadi Pak Royan ini biasa jualan bubur ayam, kemudian ada pembeli dan lain-lain gitu. Sementara si oknum ini juga ikut membeli gitu. Dan dirasa oleh si oknum ini pelayanan Pak Royan ini lama gitu. Saya kurang tahu nih, kurang paham apakah memang saat itu pembelinya sedang ramai gitu ya. Pembelinya sedang ramai, ataukah memang pelayanannya kurang cepat. Tapi kayaknya sih mungkin pelayanannya itu lambat karena pembelinya ramai gitu. Jadi harus antri, sabar, namanya dilayani satu persatu gitu. Nah, lebih lengkapnya seperti apa? Yuk kita lihat dulu video ini. Kita semua di mana? Allahu Akbar. Tidak ada Allahu Akbar. Hanya membela rakyat kecil dibilang pecundang, dibilang perusak negara. Allahu Akbar. Nih muka gua. Ini muka gua. Ini muka gua. Allahu Akbar. Membela rakyat kecil dibilang perusak negara. Membela masyarakat kecil dibilang perusak negara oleh seorang yang mengaku dirinya PSN, ANS di lingkungan. Oh, woi. Siapa kau nimpuk sih? Kau nimpuk sih? Wah, saya laporin kamu. Wah, kau nimpuk sih? Wah, pas video lagi. Kau nimpuk sih? Siapa yang ngajakin berantem? Kau nimpuk sih? Kau nimpuk sih? Wah, kacau loh. Wah, kacau loh. Masa seorang ASN begitu sih? Wah, kacau loh. Wah, kacau loh. Allahu Akbar. Allah. Tuh, sahabat Medi, videonya begitu ya. Jadi ada cekcok gitu antara Pak Royan dan juga oknum ASN yang beli bubur, dilayani lama, akhirnya nggak terima gitu. Dan jadi gini, si pedagang ini kan jualan, kemudian ada yang membeli, terus pelayanannya lama, dirasa lama, akhirnya dia marah-marah gitu, dan marahnya itu sampai getok meja, mukul-mukul meja sampai kuah dari bubur ayamnya itu ya tumpah gitu. Sementara si Pak Royan ini ya mungkin ngasih tahu bahwa ngasih tahu bahwa seorang PNS itu harusnya memberikan contoh yang baik gitu, contoh yang baik, etika yang baik. Karena kan sebelumnya bapak ini marahnya mengatakan kalau saya ini ASN gitu. Akhirnya disampaikan nasihat seperti itu oleh Pak Royan bahwa ASN itu harus memberikan contoh yang baik. Si bapak ini nggak terima gitu, bahkan marah-marah sambil dia keluar dari tempat beli bubur ayam itu. Kemudian ini masih ada cekcok nih, si Pak Royan itu ngambil video gitu kan. Kemudian si bapak ini nggak terima, ngambil batu dan dilempar kepada si Pak Royan. Untung aja nggak kena ya. Dan yang menjadi perhatian kita adalah seharusnya kan memang betul kita sebagai pembeli, siapapun kita sebagai pembeli, ya kalau misalkan lagi antri
ya harus antri sesuai dengan antriannya gitu, nggak boleh nyerobot, karena orang yang duluan beli pun mereka butuh juga apa yang dibeli gitu. Dan kalau dia sampai ngomong saya ini ASN segala macam, ya apa ya, penting nggak sih gitu. Berarti saya juga bisa, saya juga penyiar, layanin saya dong, saya penyiar radio nih, atau ada pekerjaan lain, layanin saya nih, saya driver kan. Nggak ini, justru orang-orang di sekitarnya apa sih gitu kan. Karena ASN itu kan bukan kita aja, ASN itu bukan beliau bapak yang marah-marah tadi aja gitu, tapi masih banyak ASN di luar sana. Mungkin harus lebih komunikatif kali ya. Komunikatifnya gini, jadi seorang pembeli itu harus memahami bahwa dia juga melihat di sisi-sisinya itu, atau di depannya ada antrian nggak gitu. Sementara seorang penjual pun harus melayani dengan baik. Misal komunikatif, kayaknya kalau komunikasinya bagus juga, hal-hal yang nggak kita inginkan juga nggak terjadi gitu. Misalkan contohnya gini, pas ada yang datang, dia kan langsung pesen tuh, bubur ayam ya Pak, misalkan 1 atau 2 misalkan gitu. Terus kita ngomong sebagai pelayan, oh iya Pak, tapi mohon maaf tunggu sebentar bisa ya Pak, karena antriannya cukup banyak gitu. Antri sebentar nggak apa-apa ya Pak, ditunggu sebentar silahkan duduk. Mungkin kita akan nerima, oh iya rame nih gitu. Tapi kalau misalkan kita beli, kita datang, kemudian si penjualnya juga nggak ada komunikasi ke kita, nggak ngasih tahu bahwa yang beli banyak, atau juga nggak nyapa kita juga kesel. Saya juga kesel kalau misalkan digituin, misalkan kita beli kemudian nggak ditanya mau beli berapa atau apa, cuma cuekin aja, nunggu sampai giliran kita tiba baru ditanya, itu juga nggak. Tapi lebih enak lagi kalau misalkan kita kalau ditanya, kita datang beli, pedagangnya nanya, oh Bapak mau beli bubur ayam, beli berapa Pak gitu. Tapi antriannya cukup banyak loh Pak, sebentar, tunggu sebentar gimana Pak? Oh ya udah saya nunggu, ya udah silakan Pak, kalau mau nunggu silakan duduk gitu. Kayaknya lebih enak ya komunikasinya gitu ya. Nah, saya udah ngambil beberapa tanggapan masyarakat. Seperti apa sih tanggapan masyarakat dalam menanggapi hal ini? Dan gimana respon masyarakat kalau misalkan dia beli sesuatu terus antri cukup lama? Apa yang dilakukan? Ya, kenapa memang kalau dia PNS, justru seorang PNS atau ASN itu harusnya dia budayakan tertib. Kalau memang lagi antrian, ya lama ya, kan mungkin lagi ngeladenin yang lain. Sebenarnya saya nggak tahu persis persoalannya, tapi ketika dia sudah menyebutkan jati diri seperti itu suatu kesombongan, kecongkakan, arogansi seorang PNS atau ASN. Itu tidak benar. Sebagai ASN atau PNS itu adalah abdi negara yang notabene mereka itu adalah pelayan masyarakat, bukan minta dilayani. Ini sudah berubah Bung di zaman sekarang. Udah nggak ada lagi yang namanya pemerintah itu minta dilayani, justru mereka yang layani. Mungkin itu aja tanggapan saya. Kalau saya sih ya sabar aja nunggu gitu. Kalau seandainya memang antriannya panjang, ya sabar aja nunggu. Terus kalau seandainya udah tiba antrian kita gitu kan ya, pelayanannya juga masih lemot ataupun juga lamban atau lelet gitu, ya udah sabar aja. Ya mau kayak gimana lagi kalau seandainya memang di situ tempatnya yang udah paling enak gitu kan, dan emang udah jadi favorit, jadi ya udah sabar aja. Wah, gitu ya tanggapan dari masyarakat ya, beragam tentunya masyarakat menanggapi hal ini. Nah, kemudian akhirnya dari kejadian ini si Pak Royan bersama dengan penasihat hukumnya melaporkan kejadian ini ke Mapolresta Bandar Lampung gitu. Karena mungkin si Pak Royan merasa bahwa ini menjadi suatu ancaman rencana penganiayaan dan lain-lain. Kita berharap sih mudah-mudahan hal ini tidak terjadi kembali gitu ya. Ya kita maklum, kita tahu bahwa di masa pandemi ini semua serba sulit, yang kadang membuat pikiran kita pun merasa stres banget gitu ya, dan kadang membuat emosi kita semakin meningkat. Tapi disinilah kita belajar bagaimana cara menghargai orang lain. Disinilah kita belajar bagaimana menempatkan posisi kita. Jangan sampai karena kita punya jabatan, karena kita punya kepentingan, atau kita punya sesuatu yang mungkin menganggap orang-orang di sekitar kita, kamu orang biasa aja, saya pejabat gitu. Tapi harusnya nggak begitu. Seharusnya kita memberikan contoh yang baik dan jaga citranya gitu, citra seorang pegawai negeri sipil, citra pekerjaan profesi kita gitu. Belajar untuk sabar aja sih, belajar untuk sabar dan menghargai orang lain. Terus ngelihat keadaan, kalau misalkan lagi rame ya
antri, tapi kalau nggak mau antri ya silahkan pindah ke tempat yang lain gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi pelajaran untuk kita semua, kedepannya lebih baik lagi. Artinya kalau kita mempunyai sesuatu yang kita rasa ini nggak cocok dengan kita, ya agak lebih ditekan aja, agak lebih sabar aja gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini tidak terjadi kembali dan ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di channel Medicarlo dalam acara Jauh Silau. Sampai jumpa, dadah.